Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam kesehatan. Salam kesehatan. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Good morning everyone. Kami dari kelompok 1, kami akan membahas tentang suatu permasalahan yang akan terjadi dan akan dibahas pada sesi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Keina. Dan nama saya Muhammad Ilham Rusdi. Saya Alvin Gastiar. Dan nama saya Wais Alkarni. Adapun Daris tapi tidak bisa mengikuti video pembelajaran kali ini, tapi akan tetap membawakan video pada sesi lainnya. Alright guys, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan Bell palsy, yang dimana permasalahan itu tidak akan kami mulai dari permulaan. Kita akan memulai berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah diverifikasi di seluruh dunia. Karena Bell palsy sendiri itu bisa dibilang banyak disalahpahami oleh masyarakat di seluruh dunia. Oke, Bell palsy merupakan kejadian paling umum penderita peripheral akut karena kejadian itu tidak langka. Skalanya itu 1:60 yang terjadi di seluruh dunia. Bell palsy sendiri merupakan kejadian yang secara tiba-tiba dan akan mencapai puncaknya pada 72 jam setelah kejadian. Oke, bayangin guys, kalian tuh tiba-tiba bangun dari tidur kalian dan kalian tuh mendapati bahwa setengah dari wajah kalian tuh merasa lumpuh, gak sakit apa-apa dan merosot. Nah, kalian tuh panik, kalian tuh takut. Maka dari itu kalian tuh langsung mencetuskan bahwa kejadian yang kalian alami itu stroke. Padahal bukan. Jadi di sini insight yang akan kami bawakan yaitu mengenai yang pertama ada definisi tentang Bell palsy, yang kedua ada etiologi, yang ketiga ada epidemiologi, yang keempat ada patofisiologi, yang kelima ada diagnosa, yang keenam ada tata laksana, dan mungkin yang terakhir kita akan membahas mengenai perbedaan stroke dan Bell palsy. Oke, mungkin tidak berlama-lama, mari kita lanjut langsung ke materinya. Check it out. Oke, Bell palsy merupakan suatu kejadian di mana otot-otot wajah itu mengalami suatu kelumpuhan atau kelemahan yang terjadi secara akut dan unilateral, atau hanya terjadi pada satu sisi wajah, yang terjadi karena inflamasi syaraf pada kranial. Gejala ini bisa dibilang idiopatik atau penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Bell palsy itu berkembang secara cepat atau puncaknya itu bisa dibilang 72 jam setelah kejadian. Gejala ini juga bisa dibilang diagnosisnya eksklusif, atau kita bisa menegakkan diagnosis ini tuh ketika menyingkirkan kemungkinan lain seperti stroke, tumor, atau infeksi. Baru bisa dibilang kamu itu Bell palsy gitu. Oke, melanjutkan dari definisi Bell palsy itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang penyebab atau etiologi Bell palsy. Nah, sampai saat ini penyebab pastinya Bell palsy itu sendiri masih belum diketahui pastinya. Oleh karena itu, Bell palsy sering disebut sebagai kelumpuhan saraf wajah idiopatik, yang berarti tidak diketahui penyebab langsungnya. Beberapa penelitian hanya mengusulkan kemungkinan keterlibatan virus. Salah satunya itu herpes simplex virus tipe 1 yang diduga dapat mengaktifkan kembali dan memicu peradangan pada saraf facialis. Namun penting untuk ditegaskan, hal ini tuh belum dapat dipastikan sebagai penyebab utama, dan bukti ilmiah yang ada masih bersifat asosiasi. Dengan kata lain, hingga sekarang belum ada satu penyebab yang dapat dipastikan, dan Bell palsy tetap dikategorikan sebagai kondisi idiopatik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya berkesempatan menjelaskan tentang epidemiologi Bell palsy. Nah, menurut informasi yang saya dapat, Bell palsy adalah kelumpuhan saraf atau wajah, atau biasa disebut nervus facialis yang paling sering terjadi di dunia. Menurut Holland dan Weiner pada tahun 2004, kasusnya sekitar 15-30 orang per 1 juta populasi setiap tahunnya. Jadi ini termasuk salah satu gangguan saraf yang cukup sering ditemui di dunia medis. Bell palsy bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang umur ataupun ras. Namun paling sering terjadi pada usia 15-45 tahun. Kasusnya lebih banyak ditemukan pada wanita hamil, terutama pada trimester ketiga atau setelah kehamilan. Lalu yang kedua pada diabetes mellitus, karena kadar gula tinggi bisa menyebabkan kerusakan saraf dan peradangan. Lalu contoh yang ketiga ada infeksi virus seperti HSF
min-1 atau varicella zoster yang bisa menyebabkan reaktivitas virus dan membuat saraf meradang. 3. Nah, karena teman saya udah ngebahas soal epidemiologi Bell's palsy, maka pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas soal patofisiologi Bell's palsy, di mana patofisiologi Bell's palsy adalah bagaimana proses terjadinya gangguan pada saraf wajah atau nerve facialis yang menyebabkan sebagian wajah terjadi keselumpuhan. Oke, menurut The Facial Nerve of May and Skatkin tahun 2000, facial nerve atau saraf wajah adalah saraf yang memiliki jalur berkelok dan juga panjang yang melewati kanalis fallopi dan terletak di tulang temporal yang sangat sempit. Nah, saraf ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama motorik, sensorik, dan juga parasimatik. Di mana saraf motorik berfungsi untuk menggerakkan otot-otot wajah, sensorik yang memberi rangsangan pada 3/8 bagian depan lidah, dan parasimatik yang bertugas untuk apa? Oke, sebagai contoh kasus nyata, kita mengenal seorang public figure bernama Angelina Jolie yang mengalami Bell's palsy pada tahun 2016. Dia didiagnosis mengalami Bell's palsy karena kesulitan tersenyum, tidak bisa mengontrol wajahnya. Nah, namun Angelina Jolie menjalani terapi fisioterapi dan juga akupuntur sehingga berangsur pulih waktu demi waktu. Ini membuktikan bahwasannya sebuah penyakit sekeras Bell's palsy walaupun sangat keras, ketika mendapati terapi yang benar akan berangsur pulih waktu demi waktu. Dan ini bisa kita simpulkan bahwasanya semua penyakit apapun jika mengalami penerapan atau perawatan yang baik akan berangsur pulih waktu demi waktu. Itu aja deh. Oke, saraf ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu motorik, sensorik, dan juga parasimatik. Motorik berfungsi untuk menggerakkan otot-otot wajah. Sensorik berfungsi untuk memberikan rangsangan pada 2/3 bagian depan lidah, sedangkan parasimatik berfungsi untuk mengatur pengeluaran air mata dan juga air ludah. Nah, sekarang coba bayangkan saraf ini seperti pipa. Ketika terjadi hambatan sedikit, maka akan mencegah adanya sinyal atau aliran listrik atau sinyal listrik yang dari otak ke wajah, sehingga terjadi kelumpuhan. Oke, karena ruangnya terbatas, pembengkakan ini menekan serabut saraf. Kondisi ini bisa diibaratkan seperti selang air yang terjepit batu, atau aliran airnya tersumbat. Akibatnya sinyal listrik tidak dapat sampai ke otot-otot wajah atau menggerakkan otot-otot wajah. Jika tekanan berlangsung terlalu lama, maka akan terjadi kerusakan pada lapisan pelindung saraf. Bahkan bisa berlanjut menjadi degenerasi aksonal yang menyebabkan wajah menjadi lumpuh sebagian atau total. Nah, udah. Oke, menurut The Facial Nerve of May and Skatkin tahun 2000, nerve facialis adalah saraf yang memiliki jalur. Diagnosis pada Bell's palsy dilakukan setelah melalui beberapa tahap, dan umumnya Bell's palsy itu ditentukan atau didiagnosis pada tahap akhir ketika semua penyakit yang berkemungkinan pada pasien sudah disingkirkan. Nah, yang pertama untuk tahapan diagnosisnya itu dokter akan memeriksa dari kapan atau seberapa lama si pasien ini dari normal hingga wajahnya tidak bisa digerakkan. Yang kedua, setelah itu dokter akan memeriksa bagian syaraf, karena selain Bell's palsy ada kemungkinan stroke, tapi umumnya pada stroke dahi itu bisa digerakkan. Jadi dokter akan memeriksa nih si dahi daripada pasien ini bisa digerakkan secara normal atau tidak. Terus yang ketiga, jika ada gejala lain seperti pusing, mual, ataupun batuk dan lain-lain, itu akan diteruskan ke CT scan dan MRI untuk diperiksa lebih jauh karena ditakutkan ada kemungkinan tumor otak. Nah, terus selanjutnya, apa sih perbedaan Bell's palsy, stroke, dan tumor otak? Yang pertama, pada stroke itu memang bisa terjadi secara tiba-tiba, tapi seperti yang disebutkan di awal, pada stroke umumnya dahi dari pasien masih bisa digerakkan. Memang pasien akan sulit menutup mata, akan sulit menggerakkan mulut, tapi dahinya masih akan bergerak secara normal. Berbeda dengan Bell's palsy yang umumnya menyerang benar-benar setengah daripada wajah pasien.
dan dahi pun benar-benar tidak bisa digerakkan. Ditambah lagi pada stroke itu dia biasanya menyerang satu organ penuh. Jadi ketika si pasien terkena stroke pada bagian wajah, jarang sekali ada pasien yang stroke-nya yang hanya setengah bagian wajah seperti Bell's palsy. Terus selanjutnya ada tumor otak. Tumor otak itu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Gejalanya itu perlahan, berbeda dengan stroke dan Bell's palsy yang bisa terjadi kurang dari 72 jam. Pada tumor otak ini biasanya kematian syaraf akan berlangsung secara bertahap dan tidak akan sekaligus setengah bagian tubuhnya tiba-tiba dalam kurun waktu kurang dari 72 jam tidak bisa digerakkan. Ditambah lagi, pada tumor biasanya ada gangguan lain seperti gangguan pendengaran, gangguan pada pernafasan, atau gangguan pada saat berbicara dan makan. Jadi pada saat si pasien didiagnosis dan ternyata nih walaupun memang dia ada setengah bagian wajahnya tidak bisa digerakkan, tapi ada gangguan pada saat dia makan atau gangguan pada pendengaran, nah itu pasien biasanya akan diteruskan ke MRI dan CT scan karena ditakutkan terjadi tumor otak. Terima kasih. Oke guys, so ya ini presentasi dari kami mengenai Bell's palsy, dimulai dari definisi terkait Bell's palsy sampai ke tata laksana Bell's palsy sendiri. Semoga apa yang kita sampaikan bisa berguna untuk informasi kedepannya dan jangan sampai Bell's palsy itu tertukar dengan stroke. Alright, mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.